Amin Rais adalah bukti nyata gelandangan politik yang sedang haus kuasa. Ingat, waktu kampanye Pilpres tahun lalu, Amin Rais bicara dengan gagahnya bahwa Tuhan malu nggak kabulkan doa ganti presiden dari jutaan umat. Mbak Amin seperti kenal dekat banget dengan Tuhan, sehingga tahu apa saja kehendak Tuhan dan dia sebagai pembawa pesan. Dahsyat memang, di negeri yang indah ini kita dianugerahkan seorang wakil Tuhan lewat Partai PAN. Yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Model seperti Amin Rais inilah yang sebenarnya menguatkan bentuk politik identitas di negeri ini. Politik dengan membawa-bawa nama agama, menjual ayat dan mengobral akhirat sebagai senjata perang untuk orang-orang awam yang mabuk agama. Makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya, yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Presiden kita, Pak Jokowi, bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Pak Amin Rais ini adalah satu pernyataan halusinasi, perkiraan seperti ahli nujum begitu, yang maknanya itu adalah membenturkan pemerintah atau Presiden Joko Widodo dengan rakyat. Kenapa pada waktu ketemu dengan presiden beliau tidak kemukakan itu? Secara terbuka, sama-sama orang Solo, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang UGM. Sudah bertemu nih berhadapan, tidak ngomong. Nanti keluar baru ngoceh ke sana kemari. Jadi biang propaganda, karakter sengkuni Amin Rais makin jadi. Amin Rais ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Saya mau ketemu Pak Amin Rais biar dijewer. Tak ada hujan, tak ada angin. Tiba-tiba tersiar isu mengenai masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi 3 periode hingga menjadi bahan kegaduhan baru di masyarakat. Siapa lagi kalau bukan Amin Rais biang keroknya? Dalam akun YouTube miliknya, politikus senior itu mengunggah sebuah video dengan judul It's Now or Never dengan tagar lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Melalui video itu, Amin Rais melontarkan dugaan bahwa Presiden Joko Widodo akan meminta MPR menggelar sidang istimewa, di mana sidang istimewa itu nantinya akan mengusulkan pasal mengenai masa jabatan Presiden 3 periode. Menurut Amin, sebelum sidang istimewa digelar, Jokowi akan terlebih dahulu menguasai semua lembaga tinggi negara Indonesia, termasuk mengajak TNI dan Polri bermain politik. Merespons hal tersebut, Wakil Ketua MPR dari fraksi PDIP, Ahmad Basarah, menegaskan baik di lingkup internal PDIP maupun MPR, tidak sama sekali ada pembahasan tentang perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Ia menyebut masa jabatan presiden 2 periode sudah cukup dan tidak perlu diubah lagi. Sementara itu, tenaga ahli kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan justru meminta Amin Rais untuk mengisi hari tuanya dengan melakukan hal positif, bukan malah menjadi karakter sengkuni yang selalu menghasut juga mempropaganda orang lain. Menanggapi pernyataan pendiri Partai Umat Amin Rais, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mardani Alisera, menyatakan wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode merupakan wacana yang berbahaya. Dirinya juga mengajak publik untuk mengawasi agar masa jabatan presiden tetap 2 periode. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait presiden 3 periode, yang pertama, ini berbahaya. Masyarakat dan kita semua wajib menjaga agar tidak ada gerakan, ide, gagasan presiden 3 periode, karena ini bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita mati. Cara berpolitik Amin Rais dan PKS untuk menaikkan elektabilitasnya ini dapat dikatakan sungguh amat memalukan. Mereka menaikkan isu sendiri, menggorengnya untuk kemudian disebarkan di publik. Padahal tak ada satupun yang mewacanakan perpanjangan masa presiden menjadi 3 periode baru-baru ini. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara. Dalam hal ini, ia menyebut ada 2 alasan jika seseorang mendorong Jokowi agar menjadi presiden untuk ketiga kalinya, yaitu ingin menjilat dan ingin menjerumuskan Jokowi. Kalau Pak Jokowi yang saya dengar dan saya kira saudara punya jejak digitalnya, kalau ada orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi nih, itu hanya 2 alasannya. 1 ingin menjerumuskan, 2 ingin menjilat. Mahfud juga menegaskan bahwa ranah agar presiden bisa mencalonkan diri sebanyak 3 kali bukanlah kapasitas istana, melainkan ranah MPR dan partai politik. Jabatan presiden 3 periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di kabinet tidak pernah bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya. Itu urusan partai politik, mau mengubah mau enggak. Sebagai produk pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi, Jokowi menyatakan dengan tegas menolak usulan masa jabatan presiden 3 periode. Ia bertekad akan menjaga amanah konstitusi untuk masa jabatan presiden hanya 2 periode saja. Jokowi pun menyatakan dirinya kini tengah fokus menangani pandemi COVID-19. Sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Sebenarnya, sikap tegas Jokowi ini telah diutarakannya semenjak isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode ini sempat bergulir di akhir tahun 2019 lalu. Namun, saat itu Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa memunculkan wacana masa jabatan diperpanjang jadi 3 periode itu adalah sebagai upaya mencari muka. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Saat ini, memang kita menganggap bahwa Jokowi merupakan pilihan terbaik. Tetapi yang perlu diingat adalah kaderisasi secara berkala itu penting, agar kita tidak kekurangan orang-orang hebat. Selain itu, kekuasaan yang terlalu lama sangat berbahaya karena bisa menggurita dan pengaruhnya tidak akan pernah ada habisnya. Amin Rais adalah bukti nyata gelandangan politik yang sedang haus kuasa. Berbagai cara dilakukan untuk sekedar mencari simpati. Kekuasaan baginya adalah kewajiban yang harus terwujud dengan apapun caranya. Cara-cara politik Amin Rais jauh dari kata baik. Bagi Amin Rais, Jokowi dan pemerintahnya adalah musuh abadinya. Setelah tak menyentuh kekuasaan, agenda politik terselubung ala Amin Rais kian masif. Akhir-akhir ini, seruan provokatif semakin santer dihembuskannya. Tujuannya tak lain dan tak bukan agar terjadi gesekan sehingga tercipta keributan di mana-mana. Dengan begitulah, Amin Rais akan keluar sebagai pahlawan ompong yang coba mencari sasaran tembak dan targetnya adalah Jokowi. Tapi Amin Rais lupa,
Jokowi bukanlah politis amatiran yang mudah diadu domba. Jokowi dan istana sudah lama mengintai gerak-gerik Pak Tua ini. Salah satu upaya provokatif Amin yang lantang dibicarakan adalah soal demokrasi Indonesia yang amburadul. Amin Rais menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini mengalami kemerosotan. Hal itu disampaikan lewat akun YouTube pribadinya Amin Rais Official pada Minggu kemarin. Menurut ia, demokrasi di Indonesia pada saat ini telah menjadi oligarki. Amin menyebut oligarki pada era saat ini terlalu jelas. Dibuktikan dengan adanya salah satu kelompok yang memegang kekuasaan sesungguhnya. Jadi menurut saya, untuk Indonesia saat ini tafsir lama yang sifatnya state-centric view yang menganggap bahwa negara itu berkuasa, pusat segala kekuasaan dan paling tinggi kedaulatannya itu dari waktu ke waktu sudah kalah dengan pandangan yang lebih realistis. Yang terjadi adalah sejak pemerintahan Bung Karno diganti Soeharto, hingga akhirnya Jokowi, kekuasaan negara sudah dikalahkan oleh Multinational Cooperation atau MNC. Belakangan lebih populer dengan nama TNC atau Transnational Cooperation, kata Amin Rais. Menanggapi tudingan Amin Rais yang seenak jidatnya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya turut menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN itu tentang fenomena politik kontemporer dewasa ini. Sebagai informasi, Amin Rais sebelumnya mengungkapkan selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bangsa Indonesia mengalami perpecahan. Hal itu pun ia sampaikan dalam kanal YouTube Amin Rais Official pada Sabtu kemarin. Menanggapi hal tersebut, Yunarto Wijaya membalas dengan dugaan Amin Rais berkoalisi dengan sejumlah pihak yang dianggap representasi Orba baru pada Pilpres yang lalu. Yang jelas di zaman Jokowi, saya melihat ada yang katanya Bapak reformasi kampanye Pilpres bareng kelompok Orba, ucap Yunarto Wijaya dalam akun Twitternya. Adapun sejumlah pihak yang dianggap Yunarto Wijaya sebagai representasi Orba diduga terdapat dalam koalisi umat Madani dalam Pilpres 2019 lalu. Dalam koalisi tersebut terdapat sejumlah nama seperti Amin Rais, Letjen Purnawirawan Syarwan Hamid, Nuraini Bunyamin, dan Egy Sujana. Perlu diketahui, Amin Rais sebelumnya juga menghebohkan publik dengan dugaan adanya potensi jabatan presiden 3 periode di bawah rezim Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Amin menilai kubu koalisi dominan pada kursi legislatif dan eksekutif, sehingga memudahkan lahirnya revisi undang-undang terkait masa jabatan presiden. Pak Jokowi itu bisa mencengkram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi lain kemungkinan juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim, ujar Amin Rais. Selain itu, Amin Rais juga menilai nasib Papua tidak menentu selama kepemimpinan Jokowi. Kita tahu beberapa hari terakhir ini nama dari mantan Ketua Umum PAN Amin Rais akan terus-menerus menjadi bahan utama dalam pembicaraan di media sosial. Hal itu lantaran kritik yang kerap dilontarkannya dan dianggap terus menyudutkan Presiden Joko Widodo. Kali ini Amin Rais menyatakan bahwa sebelum dia meninggal dunia, dirinya ingin melihat Indonesia tidak menjadi negara yang rusak. Menanggapi pernyataan dari Amin Rais, ex-kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahian menyebut bahwa kerusakan yang terjadi di Indonesia diawali dari amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang pada saat itu Amin Rais menjadi Ketua MPR. Kerusakan di negeri ini diawali dari amandemen Undang-Undang 45 di mana kala itu Ketua MPR-nya bernama Amin Rais. Andai Undang-Undang Dasar 45 tidak diamandemen secara brutal, maka kerusakan Indonesia tidak separah ini. Andalah yang memimpin MPR kala itu. Putus cermin Pak, ujar Ferdinand. Dia mengandaikan jika saja saat itu Undang-Undang Dasar 45 tidak dilakukan amandemen secara brutal, maka dia menilai kerusakan yang terjadi tidak akan separah ini. Ditegaskan olehnya bahwa Amin Rais lah yang menjadi pemimpin MPR saat itu. Sebelumnya Amin Rais mengungkapkan bahwa usianya kini tengah menginjak angka 77 tahun dan sudah tak lagi punya hasrat untuk kekuasaan. Karena itulah jikalau dia memberikan kritik kepada Jokowi, maka itu murni karena mencintai negara. Disampaikan Amin Rais dia punya impian sebelum akhirnya berbalut kain kafan, yaitu ingin melihat bagaimana negara yang dicintainya ini semakin bagus. Amin Rais mengingatkan untuk tidak membuat negara semakin rusak, karena negara yang hilang sudah terjadi di berbagai tempat di dunia. Amin Rais, gelandangan politik yang penuh dendam dan serakah, pernah berujar. Amin Rais berjanji bahwa dirinya akan berjalan kaki Yogyakarta apabila Jokowi kembali menjadi presiden. Pernyataan Amin Rais tersebut mendapatkan tanggapan dari mantan politikus Partai Demokrat, masih dari Ferdinand Hutahian. Ferdinand Hutahian menilai bahwa Amin Rais mencurigai adanya skenario politik yang menjadikan Jokowi sebagai presiden untuk ketiga kalinya.
Selain itu, Amin Rais menduga bahwa pemerintah akan meminta MPR agar menggelar sidang istimewa dengan tujuan membuat presiden dapat menjabat selama 3 periode. Amin Rais juga mengatakan bahwa saat ini opini publik mulai banyak terkait rezim Jokowi yang akan mengarah kemana. Menanggapi janji Amin Rais yang berkaitan dengan jabatan presiden selama 3 periode, Ferdinand Hutahian mengatakan bahwa dirinya bertaruh Jokowi akan menolak untuk menjabat presiden selama 3 periode. Dugaan-dugaan Amin Rais disebutnya sebagai kegalauannya di hari tua yang semakin tersingkir. Ferdinand Hutahian juga menyebut bahwa Amin Rais lah hanya omong kosong, terbukti dari janjinya yang akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Membuktikan bahwa Amin Rais itu hanya omong kosong dan tak layak didengar sangat mudah. Omongannya soal jalan kaki Jogja Jakarta kalau Jokowi menang Pilpres itu adalah salah satu bukti keomong kosongan Amin Rais, kata Ferdinand. Jadi soal katanya Jokowi 3 periode, neraka jahanam itu juga omong kosong semua, pungkasnya. Amin Rais bukan cuma kali ini berulah, sebelumnya dia pernah mengancam istana kepresidenan di Medan Merdeka yang akan dikepung untuk melakukan unjuk rasa pada Jumat 18 Desember 2020 kemarin. Unjuk rasa dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI. Dalam aksi kali itu membawa tuntutan agar kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI diusut tuntas. Unjuk rasa yang dilakukan pada hari itu juga akan diikuti oleh politikus senior Amin Rais. Dan sebelum melakukan unjuk rasa, Amin Rais menemui langsung Presiden Joko Widodo alias Jokowi.